Selamat pagi semuanya, apa kabar? Harapan kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajar matematika. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang model matematika. Agar kalian lebih mudah memahami materi ini, maka terlebih dahulu saksikanlah video yang berikut ini. Pada video berikut, ditunjukkan sebuah pabrik tekstil yang akan membuat beberapa jenis pakaian dengan modal hingga A miliar rupiah. Misalkan akan diproduksi paling sedikit B pakaian dalam sehari, pembuatan pakaian dengan jenis tertentu memerlukan waktu tidak lebih dari C jam pada mesin bordir dan D jam pada mesin jahit. Jika dijual di pasaran dengan harga pakaian adalah antara E Rp100.000 dan F Rp100.000. Penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan sekurang-kurangnya G ratus juta per harinya. Kata-kata seperti hingga, paling sedikit, tidak lebih, antara, sekurang-kurangnya adalah kata yang bisa diterjemahkan ke dalam model matematika sehingga mudah untuk dipelajari. Secara definisi, model matematika merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematis sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungan. Baik, di sini saya berikan apersepsi ya untuk ungkapan dan implikasinya, dan sini pertidaksamaan. Materi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Jadi di sini kita akan bahas kembali. Oke. Untuk nomor 1 ya. Nilai Y di antara 2 dan 6. Artinya Y lebih dari 2 dan kurang dari 6. Maka bentuk pertidaksamanya adalah 2 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 6. Atau Y lebih besar dari 2 dan Y lebih kecil dari 6. Oke. Yang kedua, saya berikan di sini nilai X melebihi 2 tetapi tidak lebih dari 8. Artinya X sama atau kurang dari 8 tetapi lebih dari 2. Kita tulis pertidaksamanya adalah 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari atau sama dengan 8, atau X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari atau sama dengan 8. Oke, yang ketiga ya. Di sini saya berikan nilai Y kurang dari 12 tetapi tidak kurang dari 5. Artinya Y sama atau lebih dari 5 tetapi kurang dari 12. Oke, kita tuliskan pertidaksamanya menjadi 5 lebih kecil dari atau sama dengan Y lebih kecil dari 12, atau Y lebih besar dari atau sama dengan 5 dan Y lebih kecil dari 12. Oke. Dan yang keempat saya berikan di sini nilai X sekurang-kurangnya 10. Artinya X sama atau lebih dari 10. Kita tuliskan pertidaksamanya menjadi di sini X lebih besar dari atau sama dengan 10. Di sini saya berikan contoh yang pertama. Terjemahkan syarat-syarat berikut ke dalam model matematika. Kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi I yang pertama, I yang kedua, dan I yang ketiga. Jadi pada contoh yang pertama ini yang diminta adalah kita akan membuat model matematikanya terlebih dahulu, lalu nanti menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita akan jawab ya. Tentukan modelnya dulu ya, dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Oke, yang pertama kita baca di sini, X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0 ya. Jadi kita tuliskan untuk I yang pertama, X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke. Yang kedua, jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6. Oke, kita tulis di sini 2X tambah Y
lebih kecil dari atau sama dengan 6. Ya. Baik, yang ketiga, jumlah 3Y dan 2X kurang dari 12. Oke, kita akan jawab 2X tambah 3Y lebih kecil dari 12. Baik, selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi X lebih besar dari atau sama dengan 0, Y lebih besar dari atau sama dengan 0, 2X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 6, 2X tambah 3Y lebih kecil dari 12. Ingat, sebelum menentukan daerah himpunan penyelesaian, terlebih dahulu kita gambarkan persamaan garisnya. Oke. Di sini siapkan dulu diagram kartesius yang horizontal adalah sumbu X dan vertikal adalah sumbu Y. Baik, perhatikan pertidaksamaan yang pertama ya. Di sini tertulis X lebih besar dari atau sama dengan 0. Tentu persamaan garisnya adalah yang kita akan gambarkan X sama dengan 0. Oke, itu terletak pada sumbu Y. Di sini garisnya tidak putus-putus karena memiliki tanda sama dengan ya. Inilah garis X sama dengan 0. Berikutnya, pertidaksamaan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0 ya. Itu terletak pada sumbu X. Oke, tidak putus-putus karena memiliki tanda sama dengan. Baik, inilah garis Y sama dengan 0. Berikutnya, pertidaksamaan 2X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 6. Tentu, untuk menggambar persamaan garisnya, kita tulis di sini 2X tambah Y sama dengan 6 ya. Tentukan titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X dulu. Di sini kita substitusi yang pertama X sama dengan 0 ke dalam persamaan 2X tambah Y sama dengan 6. Oke, nanti diperoleh 2 kali 0 tambah Y sama dengan 6. Ini nanti nilainya 0 ya. Oke, tambah Y sama dengan 6, maka nilai Y sama dengan 6 ya, tulis 6 di sini. Oke, selanjutnya substitusi Y sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Nanti diperoleh 2X tambah 0 sama dengan 6 ya. Maka 2X sama dengan 6, maka nilai X sama dengan 6 dibagi 2 adalah 3. Tulis 3 di sini ya. Inilah titik-titik potong yang kita akan gambarkan pada diagram kartesius. Yang pertama adalah titik 0,6. Oke, letaknya di sini. Kemudian 3,0 letaknya di sini. Oke. Kedua titik ini kita hubungkan dengan garis lurus ya, tidak putus-putus karena memiliki tanda sama dengan. Inilah garis 2X tambah Y sama dengan 6. Berikutnya, pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih kecil dari 12 ya. Oke, kita tulis untuk persamaan garisnya 2X tambah 3Y sama dengan 12, sama seperti yang tadi. Tentukan titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X. Substitusi X sama dengan 0 ya. Persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ini nanti 2 kali 0 ya, tambah 3Y sama dengan 12. Oke, ini nanti nilainya 0. 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 bagi 3, yaitu 4. Tulis 4 di sini. Selanjutnya substitusi Y sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Nanti diperoleh 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 12. Ini nanti nilainya 0 ya. 2X sama dengan 12, maka nilai X sama dengan 12 dibagi 2, yaitu 6. Oke, tulis 6 di sini ya. Oke, inilah titik-titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X yang akan kita gambarkan. Oke, yang pertama titik 0,4 letaknya di sini. Kemudian titik 6,0 letaknya di sini. Oke, hubungkan kedua titik ini. Kenapa putus-putus? Ya, karena di sini tandanya pertidaksamaan di sini tidak memiliki tanda sama dengan. Oke, inilah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Setelah kita mendapatkan gambar dari persamaan garisnya, kemudian kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, di sini saya ambil titik selidik 1,2 ya. Kita substitusikan ke bentuk X lebih besar dari atau sama dengan 0. Yang disubstitusi adalah nilai X-nya saja ya, sehingga ditulis 1 lebih besar dari atau sama dengan 0. Pernyataan 1 lebih besar dari atau sama dengan 0 adalah pernyataan yang benar. Maka dari garis X sama dengan 0 di sini kita arsirlah ke kanan ya, karena titik selidik 1,2 berada pada daerah yang benar. Berikutnya, untuk pertidaksamaan Y lebih besar dari atau sama dengan 0,
kita substitusi nilai Y-nya saja di sini, berarti ditulis 2 lebih besar dari atau sama dengan 0. Pernyataan 2 lebih besar dari atau sama dengan 0 adalah pernyataan yang benar. Maka dari garis Y sama dengan 0 di sini kita arsirlah ke atas ya, karena titik selidiknya 1,2 benar. Ya, perhatikan daerah yang sudah mendapat arsiran 2 kali adalah daerah persegi yang ini ya. Oke. Berikutnya ya, untuk 2x tambah y lebih kecil dari atau sama dengan 6 ya, kita substitusi nilai x-nya 1 dan nilai y-nya 2, sehingga nanti didapatkan 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 4 lebih kecil dari atau sama dengan 6. Pernyataan 4 lebih kecil dari atau sama dengan 6 adalah pernyataan yang benar. Maka dari garis 2x tambah y di sini sama dengan 6, kita arsirlah ke bawah karena titik selidiknya benar. Oke, perhatikan di sini daerah segitiga ini sudah mendapat arsiran 3 kali ya. Oke. Berikutnya untuk 2x tambah 3y lebih kecil dari 12 ya, kita substitusi x-nya 1 dan y-nya 2. Sehingga nanti didapatkan 2 kali 1 tambah 3 kali 2 ya, sama dengan 8 lebih kecil dari 12. Pernyataan 8 lebih kecil dari 12 adalah pernyataan yang benar. Maka dari garis 2x tambah 3y sama dengan 12 di sini, kita arsirlah ke bawah karena titik selidiknya benar. Perhatikan, ada daerah yang sudah 4 kali mendapat arsiran, yaitu daerah yang berwarna merah ini, yang kita sebut sebagai DHP ya. DHP adalah singkatan dari daerah himpunan penyelesaian. Baik. Oke, jadi untuk penyelesaian soal tadi sudah kita kerjakan. Sampai di sini paham ya? Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Agar kalian lebih terampil dalam mengerjakan soal matematika, maka kerjakanlah soal latihan yang ada di Edmodo dan kumpulkan tempat